Assalamualaikum anak-anak. Hai, bertemu kembali dengan Bu Ika. Hari ini kita berjumpa dalam pelajaran fikih ya anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat kah? Alhamdulillah. Semoga anak-anak semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ya Nana, seperti yang Ika janjikan minggu kemarin, hari ini kita akan belajar tentang materi infak dan sedekah. Apakah itu infak dan sedekah? Marilah kita saksikan bersama penjelasan dari Bu Ika tentang infak dan sedekah. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang infak. Apa itu infak? Infak menurut bahasa berasal dari kata nafaqah yang artinya menafkahkan atau membelanjakan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian dari harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Infak tidak memiliki ketentuan sebagaimana ketentuan zakat. Tidak ada haul, nisab, ataupun juga tidak ada ketentuan waktu kapan dikeluarkannya. Infak juga tidak harus diberikan kepada penerima tertentu, melainkan kepada siapa saja yang membutuhkan, misalnya keluarga terdekat, orang tua, saudara, anak yatim, dan orang dalam perjalanan atau musafir. Dalil infak. Perintah infak terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Hukum infak. Berdasarkan hukumnya, infak dikategorikan menjadi dua, yaitu infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib yaitu seperti zakat, kafarat, nazar, dan juga menafkahi keluarga bagi seorang kepala keluarga, seperti seorang ayah menafkahi anggota keluarganya. Yang kedua, infak sunnah, yaitu mengeluarkan harta sesuai kemampuan untuk kebaikan. Contohnya, infak kepada fakir miskin, infak untuk bencana alam, infak untuk pembangunan masjid, dan juga infak untuk mendirikan pesantren atau madrasah. Contoh kegiatan infak dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian perhatikan seperti gambar berikut ini ya anak-anak. Seperti gambar yang berada di atas, itu adalah contoh infak untuk pembangunan masjid. Jadi infak itu diberikan untuk pembangunan masjid. Sedangkan pada gambar yang kedua, yaitu adalah contoh infak untuk keluarga. Seorang ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Untuk pembahasan materi yang kedua, yaitu tentang sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah berasal dari bahasa Arab sodako yang artinya benar. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa harta ataupun lainnya semata hanya mengharap ridho Allah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Selain sunnah muakkad, hukum sedekah bisa berubah menjadi haram bila kalian mengetahui orang yang kalian kasih ternyata menggunakan hartanya untuk berbuat maksiat.
Hukum sedekah juga bisa berubah menjadi wajib bila ada seseorang yang sangat membutuhkan seperti kelaparan dan juga terancam jiwanya karena lapar. Dalil sedekah. Perintah sedekah sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, yang artinya, barang siapa di antara kamu tidak sanggup memelihara diri dari api neraka, maka bersedekahlah meskipun hanya dengan sebiji kurma. Dan barang siapa tidak sanggup, maka bersedekahlah dengan perkataan yang baik. Macam-macam sedekah. Sedekah ada beberapa macam. Di antaranya, yang pertama, sedekah harta. Contohnya seperti santunan kepada pengemis, membantu bencana alam, dan lain sebagainya. Yang kedua, sedekah sikap. Sedekah sikap ini bisa seperti tersenyum, menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang di jalan. Jadi, sedekah sikap ini bisa kita lakukan setiap saat. Untuk yang ketiga, yaitu sedekah lisan. Contohnya seperti berbicara sopan, mengucapkan salam, mengucapkan kalimat thayyibah ketika berzikir. Sedekah yang berikutnya adalah sedekah pikiran, yaitu contohnya seperti memberi saran, kritik atau ide, bahkan informasi yang bermanfaat kepada orang lain. Sedangkan sedekah yang terakhir adalah sedekah tenaga, yaitu seperti membantu teman menyapu, membantu orang tua di rumah, dan ikut kerja bakti dalam lingkungan sekitar. Contoh kegiatan sedekah dalam kehidupan sehari-hari bisa anak-anak perhatikan dalam gambar berikut ini. Gambar yang pertama yaitu adalah sedekah kepada anak yatim piatu. Gambar yang kedua adalah sedekah kepada pengemis. Dan gambar yang ketiga adalah gambar sedekah sikap, yaitu membantu nenek-nenek menyeberang jalan. Nah, setelah kalian mempelajari tentang infak dan sedekah, barulah kita akan mengetahui apa saja manfaat infak dan sedekah itu. Infak dan sedekah memiliki banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama mensucikan harta. Yang kedua, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang ketiga, mendapat ridho dari Allah SWT. Karena dengan berinfak, maka Allah akan memberikan ridhonya kepada kita. Yang keempat, mempererat tali persaudaraan. Yang kelima, menghindari sifat takabur dan sombong. Karena orang yang berinfak dan bersedekah itu memiliki sifat yang dermawan, sehingga mereka akan terhindar dari sifat sombong. Yang keenam, memperpanjang umur. Yang ketujuh, mempermudah urusan. Dan yang kedelapan, mendapatkan doa dari malaikat. Baiklah anak-anak, demikian tadi materi kita tentang infak dan sedekah. Semoga kalian semua bisa memahami tentang materi infak dan sedekah dengan baik. Kita akan bertemu lagi pada pelajaran fikih berikutnya dengan tema yang berbeda dan tentunya lebih menarik lagi. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali dalam pelajaran fikih selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.